Sahabat sehat, pernahkah Anda melihat orang tua kita sering mengeluh sulit tidur malam? Ada yang baru bisa terlelap setelah tengah malam, ada pula yang bangun terlalu dini padahal tubuh belum cukup istirahat. Tahukah Anda, masalah ini bukan sekadar kebiasaan, tapi berkaitan erat dengan perubahan biologis tubuh lansia. Dan yang lebih mengejutkan, jam tidur yang salah bisa mempercepat munculnya berbagai penyakit serius. Mulai dari tekanan darah tinggi, jantung, hingga mempercepat pikun. Banyak orang mengira bahwa tidur itu hanya soal lama atau sebentar, padahal kualitas dan jam tidur justru jauh lebih penting. Apalagi bagi lansia, tidur bukan hanya untuk beristirahat, tapi juga untuk memperbaiki sel tubuh, menyeimbangkan hormon, serta menjaga daya tahan agar tetap sehat di usia senja. Nah, pertanyaannya, jam berapa sebenarnya waktu terbaik untuk lansia tidur agar tubuh terasa segar, pikiran tetap jernih, dan umur lebih panjang? Dalam video ini, kita akan membahasnya secara lengkap dan mudah dipahami. Jadi, tonton sampai selesai karena setiap bab akan membuka wawasan baru tentang kesehatan tidur lansia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang tua yang terbantu mendapatkan tidur berkualitas. Karena ingat, tidur tepat waktu bisa jadi kunci hidup lebih sehat dan lebih bahagia di masa tua. Sahabat sehat, banyak orang beranggapan bahwa tidur hanyalah aktivitas biasa, sekadar memejamkan mata dan beristirahat. Namun, bagi lansia, tidur adalah salah satu kunci utama kesehatan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan besar, termasuk dalam hal pola tidur. Hormon melatonin, yang berfungsi mengatur rasa kantuk dan siklus tidur, mengalami penurunan drastis. Akibatnya, banyak lansia merasa lebih cepat mengantuk di sore hari, sulit tidur nyenyak di malam hari, atau terbangun terlalu dini sebelum matahari terbit. Perubahan ini sering dianggap wajar, padahal jika tidak diatur dengan baik, bisa menimbulkan dampak serius. Tidur yang tidak tepat waktu membuat tubuh kehilangan kesempatan emas untuk memperbaiki sel, memulihkan energi, dan menjaga keseimbangan hormon. Bayangkan, pada malam hari tubuh bekerja seperti bengkel alami. Jantung beristirahat, otak membersihkan racun, sementara sistem imun memperkuat pertahanan. Jika jam tidur berantakan, bengkel alami ini tidak berjalan maksimal. Akibatnya, lansia lebih mudah merasa lelah, cepat lupa, emosional tidak stabil, hingga risiko penyakit kronis meningkat. Penelitian modern menunjukkan bahwa lansia yang terbiasa tidur tidak teratur memiliki risiko 1,5 kali lebih besar terkena hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung. Bahkan, otak lansia yang kurang tidur atau tidur di jam yang salah mengalami penurunan daya ingat lebih cepat dibanding mereka yang disiplin tidur lebih awal. Selain itu, tidur yang tepat waktu juga berhubungan erat dengan kualitas hidup lansia sehari-hari. Lansia yang cukup tidur biasanya lebih ceria, nafsu makan lebih baik, dan memiliki semangat untuk beraktivitas. Sebaliknya, lansia yang tidur tidak teratur cenderung mudah tersinggung, sulit konsentrasi, dan rentan jatuh karena kehilangan keseimbangan. Disinilah pentingnya memahami bahwa tidur bukan sekadar soal kuantitas, tetapi juga soal kapan tidur dimulai. Waktu tidur yang teratur membantu tubuh mengikuti ritme sirkadian, jam biologis alami yang mengatur kapan tubuh seharusnya aktif dan kapan tubuh beristirahat. Bagi lansia, menjaga ritme ini ibarat menjaga mesin tua agar tetap berjalan halus tanpa mudah rusak. Oleh karena itu, sebelum kita membahas jam tidur terbaik bagi lansia, mari kita pahami dulu satu hal penting. Tidur yang tepat waktu adalah pondasi utama bagi kesehatan, kebahagiaan, dan panjang umur. Dengan tidur yang benar, lansia bisa menikmati masa tua dengan penuh semangat, tanpa harus terus bergantung pada obat-obatan. Sahabat sehat, pertanyaan yang sering muncul adalah, jam berapa sebenarnya waktu terbaik bagi lansia untuk tidur? Banyak orang tua kita terbiasa tidur larut malam, entah karena menonton televisi, mengobrol, atau sekadar sulit memejamkan mata. Padahal, menurut penelitian medis, lansia sebaiknya mulai tidur antara pukul 20 hingga pukul 21.30 malam.
Mengapa demikian? Pada rentang waktu tersebut, tubuh secara alami sudah mulai menurunkan suhu inti, melepaskan hormon melatonin, dan mempersiapkan sistem organ untuk beristirahat. Jika lansia masuk tidur di jam ini, tubuh akan lebih mudah memasuki fase tidur nyenyak atau deep sleep, yaitu fase tidur yang sangat penting untuk memperbaiki sel-sel tubuh, menjaga daya ingat, serta memulihkan energi. Sebaliknya, jika lansia menunda tidur hingga lewat pukul 22.30 atau bahkan melewati tengah malam, tubuh akan melewatkan gelombang pertama, rasa kantuk alami. Akibatnya, otak menjadi kembali aktif, hormon kortisol, hormon stres, meningkat, dan tubuh justru sulit beristirahat. Akhirnya, meskipun tidur terasa lama, kualitasnya rendah. Sering terbangun, mimpi gelisah, dan bangun dalam keadaan lelah. Dokter tidur, sleep specialist, menyebutkan bahwa ritme sirkadian lansia berbeda dengan usia muda. Jika anak muda cenderung betah begadang, lansia justru memiliki jam biologis yang lebih cepat. Itulah mengapa banyak orang tua merasa sudah mengantuk sejak sore, lalu bangun terlalu pagi. Jika pola ini tidak diarahkan dengan baik, lansia bisa kehilangan waktu tidur berkualitas. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan agar lansia tidak melawan sinyal kantuk yang muncul di awal malam, tetapi justru mengikuti alaminya. Selain jam tidur malam, dokter juga menekankan pentingnya konsistensi. Tidak cukup hanya tidur lebih awal sekali atau 2 kali, tapi tubuh perlu dilatih tidur di jam yang sama setiap hari. Dengan begitu, jam biologis tubuh akan stabil. Bayangkan tubuh seperti jam dinding. Jika selalu disetel di waktu yang tepat, maka mesinnya berjalan mulus. Tapi jika setiap hari diubah-ubah, lama-lama mesinnya akan rusak. Lalu, bagaimana jika ada lansia yang terbiasa tidur larut karena pekerjaan atau kebiasaan lama? Dokter menyarankan perubahan dilakukan perlahan. Misalnya, jika biasanya tidur jam 11 malam, coba maju 15 menit lebih awal setiap malam, hingga akhirnya mencapai jam tidur ideal pukul 20.30 atau pukul 21. Dengan langkah kecil tapi konsisten, tubuh akan terbiasa. Kesimpulannya, tidur ideal bagi lansia bukan hanya soal durasi, tetapi juga soal waktu. Jam tidur paling sehat adalah antara pukul 20 hingga pukul 21.30, dengan konsistensi setiap malam. Inilah cara terbaik agar tubuh benar-benar mendapatkan manfaat tidur. Pikiran segar, otot kuat, daya ingat terjaga, dan kesehatan lebih stabil. Sahabat sehat, setelah kita memahami jam tidur ideal bagi lansia, pertanyaan berikutnya adalah, berapa lama sebenarnya lansia perlu tidur agar tubuh tetap sehat? Banyak yang mengira semakin lama tidur semakin baik, padahal kenyataannya tidak demikian. Menurut rekomendasi medis, durasi tidur yang sehat bagi lansia adalah sekitar 6 hingga 8 jam setiap malam. Mengapa 6-8 jam? Karena pada rentang inilah tubuh lansia bisa mendapatkan siklus tidur yang lengkap. Dalam satu malam, tidur terdiri dari beberapa fase, mulai dari light sleep, tidur ringan, deep sleep, tidur nyenyak, hingga REM sleep, fase mimpi yang penting untuk memori dan emosi. Jika tidurnya terlalu sebentar, misalnya hanya 3-4 jam, tubuh tidak sempat menyelesaikan siklus ini. Akibatnya, sel-sel tidak sepenuhnya diperbaiki, otak tidak sempat membersihkan sampah berupa racun metabolik, dan emosi menjadi tidak stabil. Namun, tidur yang terlalu lama juga tidak baik. Tidur lebih dari 9 jam pada lansia sering dikaitkan dengan risiko kesehatan lain, seperti depresi, kelemahan otot, hingga gangguan jantung. Tidur berlebihan bukan berarti tubuh lebih sehat. Justru bisa menjadi tanda adanya masalah medis tersembunyi. Karena itu, durasi tidur yang seimbang jauh lebih penting daripada hanya tidur panjang. Selain itu, kualitas tidur juga memengaruhi manfaat tidur. Ada lansia yang tidur 8 jam, tapi sering terbangun 4-5 kali dalam semalam. Ada pula yang hanya tidur 6 jam, tapi tidurnya nyenyak tanpa gangguan. Dari sisi medis, tidur 6 jam yang nyenyak justru lebih menyehatkan dibanding 8 jam tidur yang terpotong-potong. Maka, penting sekali menjaga lingkungan tidur tetap nyaman.
kamar redup, suhu sejuk, bebas kebisingan, dan jauhkan ponsel atau televisi sebelum tidur. Menariknya, beberapa penelitian menemukan bahwa lansia yang tidur terlalu sebentar secara konsisten memiliki risiko 2 kali lipat lebih besar terkena Alzheimer dibanding lansia yang tidur cukup. Hal ini karena otak membutuhkan waktu deep sleep untuk membersihkan plak beracun penyebab pikun. Jika tidur tidak cukup, proses ini terganggu, dan ingatan pun cepat menurun. Sebaliknya, tidur terlalu lama hingga siang hari bisa membuat tubuh lemas, nyeri sendi, bahkan linglung ketika bangun. Hal ini disebut sleep inertia, yaitu rasa berat di kepala akibat tidur berlebihan. Oleh karena itu, menjaga durasi tidur tetap stabil antara 6-8 jam sangatlah penting. Kesimpulannya, bagi lansia, tidur ideal bukan tidur singkat atau tidur panjang berlebihan, melainkan tidur yang cukup dengan durasi sedang. Jika lansia mampu tidur nyenyak selama 6-8 jam setiap malam, tubuh akan lebih bugar, pikiran lebih jernih, dan kualitas hidup di usia senja tetap terjaga. Sahabat sehat, sebagian orang tua mungkin beranggapan bahwa begadang atau tidur larut malam bukan masalah besar, apalagi jika esok paginya masih bisa tidur lama. Namun, bagi lansia, tidur terlalu larut justru membawa bahaya yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Mengapa? Karena tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu dalam menyesuaikan diri dengan pola tidur yang berantakan. Pada dasarnya, tubuh manusia memiliki jam biologis atau circadian rhythm yang mengatur kapan tubuh harus aktif dan kapan harus beristirahat. Ritme ini paling baik berjalan jika kita tidur di awal malam, khususnya sebelum pukul 10 malam. Pada waktu tersebut, tubuh mulai memasuki fase perbaikan alami. Hormon pertumbuhan yang membantu regenerasi sel meningkat, sistem kekebalan diperkuat, dan organ-organ vital seperti jantung dan ginjal beristirahat. Jika lansia tidur melewati jam 11 malam atau bahkan baru tidur setelah tengah malam, maka tubuh kehilangan kesempatan emas ini. Akibatnya, proses perbaikan sel menjadi terhambat. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mempercepat penuaan dini, membuat kulit tampak kusam, otot mudah lemah, dan daya ingat cepat menurun. Otak yang seharusnya dibersihkan dari racun metabolik malah tetap aktif bekerja, sehingga risiko pikun dan Alzheimer semakin tinggi. Selain itu, tidur terlalu larut malam membuat sistem kardiovaskular bekerja lebih keras. Tekanan darah tidak turun sebagaimana mestinya, sehingga jantung tidak mendapat waktu istirahat yang cukup. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan tidur larut malam pada lansia berkaitan erat dengan peningkatan risiko hipertensi, stroke, bahkan serangan jantung mendadak. Dari sisi psikologis, tidur larut malam juga berbahaya. Lansia yang sering begadang cenderung lebih mudah cemas, cepat marah, dan mengalami mood swing. Kondisi ini terjadi karena hormon kortisol, hormon stres, menjadi lebih dominan ketika tubuh dipaksa terjaga di luar jam biologisnya. Itulah sebabnya banyak lansia yang suka tidur larut akhirnya merasa gelisah, sulit konsentrasi, dan cepat merasa sedih tanpa sebab yang jelas. Bahaya lainnya adalah meningkatnya risiko jatuh dan cedera. Lansia yang tidur larut biasanya kurang tidur nyenyak. Akibatnya, keesokan harinya tubuh terasa lemah, koordinasi terganggu, dan refleks melambat. Hal ini bisa menyebabkan kecelakaan kecil, seperti terpeleset di kamar mandi atau tersandung saat berjalan. Dengan memahami bahaya ini, kita bisa melihat bahwa tidur larut malam bukan sekadar soal kebiasaan, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan lansia. Oleh karena itu, sangat dianjurkan agar lansia membiasakan tidur lebih awal, sebelum pukul 10 malam, agar tubuh dapat melakukan regenerasi alami. Ingatlah, tidur bukan hanya tentang kuantitas, tapi juga kualitas dan waktunya. Sahabat sehat, selain tidur malam, banyak lansia yang merasa membutuhkan tidur siang untuk mengembalikan energi. Hal ini wajar, karena tubuh lansia lebih cepat lelah dan membutuhkan jeda istirahat tambahan. Namun, yang sering jadi masalah adalah waktu tidur siang yang tidak tepat. Alih-alih menyegarkan tubuh, tidur siang yang keliru justru bisa membuat lansia sulit tidur malam, merasa linglung saat bangun, bahkan meningkatkan risiko penyakit.
Para dokter tidur merekomendasikan bahwa tidur siang bagi lansia sebaiknya dilakukan antara pukul 12:30 siang hingga 2 siang, tepat setelah makan siang. Mengapa jam ini dianggap paling ideal? Karena tubuh secara alami memang mengalami penurunan energi di waktu tersebut. Hormon melatonin meningkat sedikit, membuat rasa kantuk hadir secara alami. Jika dimanfaatkan dengan baik, tidur siang singkat di jam ini bisa membantu mengisi ulang energi tanpa mengganggu tidur malam. Durasi tidur siang juga sangat penting. Idealnya, lansia tidur siang tidak lebih dari 20-30 menit. Waktu ini cukup untuk memberikan efek segar tanpa membuat tubuh masuk ke fase tidur nyenyak yang dalam. Jika tidur siang terlalu lama, misalnya 1 hingga 2 jam, maka tubuh akan kesulitan bangun penuh. Muncul rasa pusing, lemas, bahkan linglung. Kondisi ini disebut sleep inertia. Lebih buruk lagi, tidur siang yang panjang bisa membuat lansia sulit tidur malam, sehingga ritme biologis kembali terganggu. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tidur siang singkat di siang hari mampu meningkatkan daya ingat, memperbaiki mood, dan menjaga kesehatan jantung lansia. Bahkan, sebuah studi menyebutkan bahwa tidur siang 20 menit secara rutin bisa menurunkan risiko serangan jantung hingga 30%. Hal ini karena tidur siang membantu menurunkan hormon stres, menstabilkan tekanan darah, dan memberikan waktu singkat bagi jantung untuk beristirahat. Namun, perlu diingat bahwa tidur siang bukan pengganti tidur malam. Jika lansia kurang tidur di malam hari lalu mencoba menggantinya dengan tidur siang panjang, maka siklus tidur akan semakin berantakan. Tidur siang sebaiknya diposisikan hanya sebagai tambahan energi, bukan sebagai pengganti tidur malam yang hilang. Lingkungan tidur siang juga perlu diperhatikan. Sebaiknya tidur di tempat yang nyaman, dengan cahaya redup dan udara sejuk, namun jangan terlalu gelap seperti malam hari agar tubuh tidak tertipu dan mengira itu waktu tidur panjang. Setelah bangun, lakukan peregangan ringan atau minum segelas air agar tubuh kembali segar. Kesimpulannya, tidur siang memang bermanfaat bagi lansia, tetapi harus dilakukan di jam yang tepat dan dengan durasi singkat. Dengan disiplin tidur siang antara pukul 12:30 siang hingga 2 siang selama 20-30 menit saja, tubuh lansia akan lebih segar, otak lebih fokus, dan kesehatan jantung lebih terjaga, tanpa mengorbankan tidur malam yang sangat penting. Sahabat sehat, setelah kita memahami pentingnya jam tidur dan bahaya tidur tidak teratur, pertanyaan terakhir adalah, bagaimana cara membiasakan lansia agar bisa tidur tepat waktu setiap malam? Tidak semua orang tua bisa langsung mengubah kebiasaan tidurnya. Ada yang terbiasa begadang, ada pula yang sering terbangun di tengah malam. Namun, dengan langkah-langkah sederhana, kebiasaan tidur sehat bisa dibangun perlahan. Tips pertama adalah membuat rutinitas tidur yang konsisten. Usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Tubuh manusia memiliki jam biologis yang bisa dilatih. Jika setiap malam jam 21 sudah berbaring, lama-kelamaan tubuh akan otomatis merasa kantuk di jam tersebut. Kedua, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Lansia sangat peka terhadap cahaya, suara, dan suhu ruangan. Karena itu, kamar tidur sebaiknya redup, tenang, dan bersuhu sejuk. Hindari televisi, ponsel, atau gadget di kamar, karena cahaya biru dari layar bisa menghambat produksi hormon melatonin. Jika perlu, gunakan tirai tebal agar cahaya luar tidak mengganggu. Ketiga, hindari makanan dan minuman tertentu sebelum tidur. Kafein, teh, coklat, atau makanan pedas bisa membuat tubuh sulit rileks. Lebih baik konsumsi susu hangat, pisang, atau kurma yang dapat membantu tubuh merasa tenang. Jangan juga makan terlalu banyak di malam hari, karena sistem pencernaan yang bekerja keras bisa mengganggu rasa kantuk. Keempat, lakukan aktivitas menenangkan menjelang tidur. Membaca buku ringan, mendengarkan murotal, zikir, atau berdoa sebelum tidur bisa membantu pikiran lebih damai. Bagi sebagian lansia, mandi air hangat sebelum tidur juga bermanfaat untuk menurunkan suhu tubuh dan mempermudah proses terlelap. Kelima, batasi tidur siang.
Seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, tidur siang terlalu lama akan mengganggu tidur malam. Jadi, cukupkan 20-30 menit saja di awal siang agar tubuh tetap segar tapi tetap bisa mengantuk di malam hari. Terakhir, jika lansia masih sering kesulitan tidur meskipun sudah mencoba berbagai cara, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Kadang, gangguan tidur bisa dipicu penyakit tertentu seperti asam lambung, nyeri sendi, atau depresi ringan. Dengan penanganan medis yang tepat, kualitas tidur lansia bisa kembali terjaga. Kesimpulannya, tidur tepat waktu bukan sekadar kebiasaan, melainkan terapi alami bagi tubuh lansia. Dengan disiplin menerapkan tips sederhana ini, lansia tidak hanya akan tidur lebih nyenyak, tetapi juga lebih sehat, lebih bahagia, dan memiliki energi untuk menikmati masa tua dengan penuh syukur. Sahabat sehat, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita sudah sama-sama belajar bahwa tidur bagi lansia bukan hanya perkara istirahat, tetapi kunci utama menjaga kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Tidur di jam yang tepat, dengan durasi yang cukup, serta menghindari kebiasaan larut malam, akan membantu regenerasi sel, menjaga daya ingat, dan membuat hidup di usia senja tetap berkualitas. Bahkan tidur siang singkat pun, jika dilakukan pada waktu yang tepat, bisa menjadi energi tambahan yang luar biasa. Namun, semua ilmu ini tidak akan ada artinya jika hanya sekadar didengar tanpa dipraktikkan. Mulailah dari hal kecil. Atur jam tidur malam, kurangi cahaya layar sebelum berbaring, dan buat rutinitas yang konsisten. Jika dilakukan dengan penuh kesadaran, insyaallah tubuh akan terasa lebih segar, pikiran lebih jernih, dan hati lebih tenang setiap hari. Ingatlah, tidur adalah karunia Allah yang tidak ternilai. Dengan tidur yang berkualitas, tubuh kita mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri, dan jiwa kita lebih siap menyambut hari esok dengan penuh semangat. Jadi, jangan tunda lagi. Yuk, bantu orang tua kita atau diri kita sendiri agar bisa tidur dengan benar dan sehat sesuai anjuran medis. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak sahabat semua. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak keluarga Indonesia yang bisa hidup sehat hingga usia lanjut. Tulis juga di kolom komentar. Bagaimana pengalaman tidur orang tua Anda di rumah? Apakah sudah teratur? Atau masih sering begadang? Mari berbagi cerita. Siapa tahu bisa saling menguatkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita dan kedua orang tua kita.